إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitedu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Alfiah Ibnu Malik. Masih dalam bahasan yaitu mubtada' khobar berkaitan dengan khobar. Di bait ke-124 ya. Masih berkaitan dengan khobar berupa dzaraf ya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wala yakunu ismu zamanin khabara an tusatin wa in yufid fa akhbira. Ya, i'rab bait la yakunu kana yakunu fi'il mudhari' naqis, ismu sebagai isim dari yakunu dan dia mudhaf, zamanin mudhaf ilaih. Fala yakunu ismu zamanin khobaro, khobar dari yakunu. Tidaklah isim zaman menjadi khobar an jusatin jar majrur muta'alliq dengan khobaro. Kemudian wa in ya. Ini innya wawunya dulu istinaf permulaan kalimat, bukan ataf. In syartiyah ya. Yufid fi'il mudhari ya, dia fi'il syarat ya. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa, kembali ke keberadaan khobar isim, keberadaan bahasanya isim zaman sebagai khobar. Wa in yufid ya. Kemudian ini fa'ilnya ya, fa'ilnya yaitu keberadaan isim zaman sebagai khobar. Fa'akhbira di sini fa ini untuk robit jawab ya, jawab syarat fil amr ya, mabni atas fathah. Ya. Mabni atas fathah di sini disebutkan litisolihi binuni taukid al khafifah al munqalibah alifan lil waqfi. Ini ada nun taukid ya, nun taukid wa akhbiron ya. Aslinya seperti itu, kemudian dia digantikan dengan alif karena waqaf ya. Kemudian jumlah dari fi'il amr dan fa'ilnya fi mahali jazmin jawab syarat ya. Fi mahali jazmin jawab syarat. Ya, wala yakunu ismu zamanin khabara anjusatin wa in yufid fa akhbira. Tidaklah isim zaman itu menjadi khobar dari jusah. Tapi ketika isim zaman menjadi khobar jusah itu bisa yufid, yaitu memberikan faedah, fa akhbira, maka bisa atau jadikanlah isim zaman tadi sebagai itu khobar. Nah, ini isim zaman, ada isim zaman, ada isim makan ya. Dzaraf zaman, dzaraf makan. Nah, kalau dzarafnya itu dzaraf makan, maka itu bisa menjadi khobar dari jusah. Jusah itu zatnya. Ini gampangnya zat. Atau kata lainnya zat. Jusah ini adalah zat. Nanti lawannya makna. Nanti azat ini lawannya al makna. Zat itu adalah jism ya, atau jism. Jism itu jisim ya, ada gampangnya ada fisiknya. Kalau makna itu kan abstrak ya, abstrak. Nah, ini bisa kita tuliskan dari mubtada dulu ya. Ini al mubtada.
mubtada itu nanti bisa berupa isim makna, bisa isim jusah, bisa ismun makna. Ini bisa ismu jusah. Nah, isim makna ini contohnya, ini mubtada'nya ya. Misalnya ini contoh an-naum, tidur. Nah, tidur itu kan bukan berupa fisik. Al-qatl, pembunuhan. Apalagi an-nasr, ya, pertolongan. Al-akal, makan, ya. Ini contoh-contoh isim makna. Nah, mubtada bisa berupa isim makna. Kemudian bisa berupa isim jusah, ya. Jusah ini jisim, ya. Wal murad bi al jism, ya. Bentuknya apapun, ya. Misalnya ada manusia, ya. Misalnya Zaid. Zaid ini jusah. Ada matahari. Ada misalnya batu dan seterusnya, ya, yang ada fisik-fisiknya. Ini namanya ismu jusah atau zat, ya, atau zat. Nah, kemudian dzaraf yang bisa menjadi khobar itu bisa isim zaman, bisa isim makan. Nah, ini coba kita tulis dulu sekarang yang al-khobar, ya. Ini kan mubtada, ini sekarang al-khobar. Ini bisa ismu zaman. Ini bisa ismu makan. Nah, ini zaman misalnya waktu, ya, berarti contohnya yaum, hari. Syahr termasuk juga zaman, ya. Ada isim makan, ya. Ada juga isim makan inda, amama, khalfa. Nah, ya, kita lihat pembagiannya seperti itu dulu. Bahwasanya mubtada bisa berupa isim makna, an-naumu, al-qatlu, an-nasru dan seterusnya. Bisa juga mubtada berupa isim jusah, zat. Contohnya Zaid, Syams, Hajar. Kemudian khobar nanti bisa berupa isim zaman atau isim makan, ya. Jadi ini khobar bisa berupa seperti ini, dan mubtada bisa berupa dua ini. Nah, nanti di bait ini hubungannya bagaimana, ya. Nanti apakah isim zaman bisa menjadi khobar dari isim makna, isim makan bisa enggak jadi khobar isim makna, isim zaman bisa tidak dengan khobar untuk ismu jusah, isim makan bisa tidak menjadi khobar dari ismu jusah atau ismu zat. Nah, itu pembahasan di baitnya adalah demikian, ya. Nah, kemudian kalau wal ghalib, ya, yang umumnya isim makan itu bisa memberikan faedah, baik itu khobarnya berupa mubtadanya isim jusah atau isim makna, ya. Jadi di sini ini isim makan.
Jadi kalau isim makan bisa khobarnya isim makna ataupun isim jusah ya. Bisa dua-duanya bisa. Sehingga dikatakan sekarang kita lihat contohnya di sini dulu. Ya, di syarah disebutkan dzaraf makan itu bisa menjadi khobar dari jusah, bisa juga menjadi khobar dari isim makna ya. Misalnya ya. Ini dzaraf, ini yang isim makan. Ini bisa digunakan untuk mubtada yang jusah. Yang jusah bisa. Contohnya Zaidun indaka. Nah, Zaid jusah. Zat indaka isim makan. Makna juga bisa. Misalnya khobarnya makna. Contohnya al-qitalu indaka. Perperangan itu di sisimu. Nah, berarti isim makan bisa digunakan untuk jusah, bisa pula digunakan untuk makna. Jadi bisa semua ya ini. Nah, adapun isim zaman, ya. Isim zaman. Nah, kalau isim zaman ini di sini disebutkan ya untuk isim zaman ya. Itu bisa memberikan faedah kalau mubtada'nya isim makna. Ya. Mubtada'nya isim makna. Jadi secara umum ya. Jadi misalnya di situ isim zaman ya. Nah, contohnya ini sini kan mubtada ini mubtada'nya ya. Ini mubtada, ini poinnya kan di mubtada'nya jusah. Mubtada'nya jusah, ini mubtada ya. Nah, sekarang kalau isim zaman itu untuk makna bisa. Makna itu yang dilihat di sini. Misalnya al-qatlu, pembunuhan itu misalnya apa? Al-yauma, hari ini ya. Makna ini ya. Makna al-qatlu al-yauma. Ya. Maka ini makna ya. Ini mubtada al-qatlu. Ya, al-qatlu yaum al-yauma ya, atau al-qatlu yaumal jum'ah misalnya. Au fi yaumil jum'ah. Nah, untuk isim zaman ini tidak bisa menjadi khobar untuk jusah. Nah, ini poinnya kan di bait syair ini. Wala yakunu ismu zamanin ini khobaron an jusatin, menjadi khobar dari isim jusah. Mubtada'nya kalau jusah itu isim zaman apa? Tidak bisa menjadi khobarnya. Biasa disebutkan contohnya ya. Di sini disebutkan ya. Kecuali yang berikan faedah ya. Kecuali yang berikan apa? Faedah. Kalau tidak memberikan faedah maka tidak bisa ya. Nah, ini di sini ada contoh yang memberikan faedah. Atau kalau yang tidak memberi faedah dulu misalnya jusah tidak memberikan faedah. Contoh nih yang tidak boleh nih ya, misalnya ini kan jusah. Kalau yang jusah misalnya Muhammadun al-yauma. Nah, Muhammadun ini kan jusah ya, fisik kan, zat.
Ini mubtada'nya. Misalnya ini mubtada' Muhammad. Nah, ini kan Muhammad adalah isim jusah. Zaid, Muhammad, Amr, Sams, fisik. Kalau kita beri khobar berupa isim zaman seperti ini, tidak bisa. Muhammadun hari ini. Muhammad hari ini bagaimana maksudnya? Tidak berikan faedah. Makanya di sini wala yakunu ismu zamanin khobaro an jusatin. Nah, itu poin pertama gitu. Tapi ada catatan, wa in yufid fa akhbiro. Tapi kalau isim zaman menjadi khobar dari isim jusah dan bisa memberikan faedah, boleh. Nah, itu kalau mazhabnya Ibnu Aqil seperti itu ya. Jadi Ibnu Malik adalah seperti itu. Jadi memang isim zaman tidak bisa jadi khobar ya. Jadi khobar dari apa? Isim jusah ya. Kalau mubtada'nya jusah, tapi kalau memberikan faedah itu bisa. Biasa diberi contoh misalnya ini ya. Misalnya al-lailata al-hilalu. Nah, al-lailata al-hilalu. Itu bisa karena itu bisa memberikan apa? Faedah. Nah, al-lailata al-hilalu warutabu syahroi rabi'. Nah, ini dia masih bisa. Karena nanti biasanya nanti apa? Ditakwil ya. Dia nanti apa? Ditakwil. Contoh yang ya. Al-lailata yaitu al-hilalu. Ini kita lihat al-hilalu ya. Al-hilalu ini kan al-lailata, contoh al-lailata al-hilal. Hilal kan bulan ya, bulan sabit. Nah, ini al-hilal ini jusah, al-lailata isim zaman. Nah, ini dikatakan para ulama itu di sini bisa memberikan faedah ya. Nanti ditakwil al-lailata adalah tulu'ul hilal ya. Jadi ada tulu'ul hilal. Al-lailata al-hilalu. Nah, nanti atau contoh yang lain hilal jusah, lailah dzaraf zaman. Maka ditakwil tulu'a, tulu'u. Di sini berarti ada tulu'u hilal, al-lailata tulu, ada tulu'nya. Tulu'ul hilal. Nah, kata-kata tulu ini kan berarti dia makna ya. Nah, ini pendapat dari Ibnu Malik itu boleh kalau isim zaman jadi khobar untuk mubtada yang jusah itu boleh asal memberikan faedah. Nah, di sini disebutkan mazhabnya siapa? Ibnu Malik. Nah, selain ada mazhab lain itu enggak boleh secara mutlak ya. Tidak boleh secara mutlak, tidak boleh. Sehingga nanti kalau misalnya ya, ada ternyata ya, yang menggunakan isim zaman maka ditakwil tadi al-lailata al-hilalu. Takdirnya tulu'ul hilali al-lailata. Ya. Ya, di sini disebutkan berarti ditakwil ya. Kalau ada yang bisa kalau ada isim zaman ya menjadi khobar ya, ini isim zaman. Nah, isim zaman al-lailata menjadi khobar hilal, maka ini ditakwil sehingga mereka mengatakan ya ini aslinya makna ya, sehingga ini ada seperti ini boleh kalau menurut pendapat yang jadi akan ada berpendapat pokoknya kalau isim zaman ya itu tidak boleh jadi khobar untuk mubtada yang jusah. Isim zaman tidak bisa menjadi khobar zat mubtada. Nah, kalau ada ini kan ada al-lailata al-hilalu. Nah, itu ditakwil tulu. Nah, akhirnya bisa memberikan faedah.
tapi di sini aslinya adalah makna. Nah, aslinya adalah makna. Jadi mereka mentakwil, ya, mentakwil kalau ada yang kenyataannya terdapat demikian, maka ditakwil sehingga ujung-ujungnya nanti itu adalah makna. Nah, ini pendapat lain mengatakan seperti itu. Jadi di Syarah Ibnu Utsaimin diterangkan, Ibnu Hisam mengatakan tidak mungkin isim zaman menjadi khobar dari zat. Kalau ada maka ditakwil. Contoh yang ada itu adalah tadi misalnya al-lailata al-hilalu. Nah, al-lailata al-hilalu. Nah, terus bagaimana menjawab ini? Versi yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, maka ditakwil. Takwilnya ada tulu di situ, sehingga di situ ditakwil. Tapi kalau Ibnu Malik, ya, itu dikatakan kalau berfaedah bisa. Kemudian bisa kita kita ambil kesimpulan atau kaidah yang pertama, bahasanya yaitu dzaraf dan jar majrur bisa menjadi khobar, ya, dari keterangan-keterangan bait sebelumnya juga. Kemudian yang kedua, bahasanya dzaraf bisa, dzaraf ya, isim dzaraf itu bisa menjadi, baik itu isim makan atau isim zaman, bisa menjadi khobar untuk jusah zat atau makna, ya. Kemudian yang ketiga, boleh dzaraf makan itu menjadi khobar bagi jusah. Dzaraf makan bagi jusah bisa, ya. Nah, kalau tadi dzaraf makan atau zaman bisa menjadi khobar untuk mana? Jadi yang ini. Baik itu isim zaman, isim makan jadi khobar untuk makna bisa. Makna, nah ini isim zaman, makna ini isim makan bisa. Nah, kalau isim makan, nah isim makan di sini bisa jusah, bisa makna. Ya, kemudian isim makan itu bisa menjadi khobar untuk yaitu jusah, ya. Adapun isim zaman maka tidak bisa menjadi ini isim zaman. Tidak bisa menjadi khobar untuk jusah kecuali berfaedah. Nah, menurut pandangan Ibnu Malik, kecuali berfaedah. Pandangan lain mengatakan ya ini adalah ditakwil, ya, sehingga ya bisa menghasilkan faedah dan memang itu berarti bukan apa? Bukan jusah, karena ditakwil ada kata-kata tulu misalnya, ada isim mana. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.